warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Andika Priyatama, seorang guru teknik pemesinan pada SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Pada kesempatan ini saya akan membuat praktik coaching supervisi sebagai pengembangan tugas aksi nyata modul 2.3 calon guru penggerak angkatan 6. Praktik coaching supervisi ini akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-observasi, tahap observasi, dan pasca observasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah mempraktekkan paradigma berpikir coaching dalam praktek supervisi akademik sehingga bisa memberdayakan kompetensi dari rekan sejawat. Assalamualaikum. Halo Pak Alan, selamat pagi. Gimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, hari Nggih. ini meskipun padat merayap tapi masih bisa menyempatkan untuk bertemu dan Pak Alan. Luar biasa. Ini Pak Mei, tadi kan kita sudah janjian di WA nggih Pak. Ini Ya, betul kita sekali. melanjutkan, karena mungkin di sekolah masih banyak kegiatan, jadi kita melakukan Oke. secara daring saja ini Pak. Ini Betul, karena sebelumnya ini saya mau menyampaikan terima kasih Pak, karena bisa kita bersedia untuk ketemuan ini atau dating lah. Dating di pagi hari ini ya Pak. Mas ini siap. saya mau jelaskan sebentar, ini kesempatan kali ini nanti rencananya saya sebenarnya sedang ada penugasan Pak dari Diklat CGP Pak. Jadi salah satunya adalah di modul coaching untuk supervisi akademik. Ini kebetulan karena jenengan salah satu guru yang sangat berpotensi di sekolah ini, saya ingin melihat pembelajarannya jenengan Pak. Jadi nanti ini rencananya ke depan ini kegiatan kita ini nanti ada 3 rangkaian Pak. 3 rangkaian ini. Yang pertama ini kegiatannya adalah pra-observasi. Ya, ini yang sedang kita lakukan sekarang. Nanti mungkin setelah ini nanti ada kegiatan observasi Pak. Nanti saya observasi. Kegiatan observasinya masuk ke kelas. Itu rencananya. Monggo. Saya nanti masuk ke kelas. Siap, sangat dipersilahkan pokoknya. Setelah itu nanti ada pasca observasi Pak. Setelah masuk kelas mungkin kita bisa melakukan kegiatan seperti ini lagi. Oke. Ini saya minta izin nanti untuk observasi, nanti diizinkan apa enggak nanti masuk ke kelas nih Pak. Tenang aja Pak Alan, apa sih yang gak buat Pak Alan lah. Ya, terima kasih Pak Mei. Ini sebelumnya itu saya ingin menyampaikan Pak, ini saya supervisi ini bukan maksudnya untuk menjudge jenengan Pak, atau menilai itu nggak ada Pak. Nggak ada maksud untuk menilai Pak Mei itu bagus atau jelek, kan nggak ada maksud seperti itu Pak. Jadi bukan maksud saya untuk menilai, tapi ini saya berharap itu kita bisa duduk bareng-bareng bersama-sama untuk nanti bisa membantu apakah nanti akan ada yang ditingkatkan Pak. Dan nantinya ada kegiatan seperti ini lagi pasca supervisi. Nanti bisa kami lihat apa yang sudah baik dan mungkin yang bisa ditingkatkan dari pembelajaran di kelas oleh Pak Meiseti ini Pak. Oke, siap. Poinnya Pak. Oke, sip. Ini agenda supervisi seperti itu. Jadi ini kegiatan kita hari ini adalah kegiatan pra observasi Pak.
Siap. Ya, jadi mungkin jenengan ada itu Pak, kita ingin disampaikan Terkait dengan apa, Pak? terkait dengan kegiatan ini. Mungkin Oke, jenengan menyampaikan ini mungkin tujuannya kita lah Pak, mungkin di tujuan percakapan kita di hari ini Pak. Oke, ya pada dasarnya sih saya senang dengan ngobrol seperti ini Pak, karena setiap kali juga saya nggak selalu menemukan kemudahan-kemudahan di dalam kelas, tapi juga mesti selalu menemukan kesulitan lah. Beberapa kesulitan, bahkan banyak kesulitan itu tidak bisa saya pecahkan sendiri, dan saya kira dengan metode ngobrol seperti ini kita tukar tambah pikiran, malah justru mungkin Pak Alan bisa memberikan saya ide, atau mungkin saya tipikal orang yang ketika ngobrol itu baru bisa berpikir gitu Pak. Jadi harapan dari saya ketika ngobrol seperti ini, coaching seperti ini itu apa namanya ya, bisa membuka saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan saya, terutama di dalam kelas tadi itu ya. Terima kasih Pak Mei. Berarti ini bisa kita mulai ya Pak? Siap, Mei, bisa saya sekali Pak. Izin untuk memulai Pak. Monggo. Ini saya sebelumnya ini saya ingin tahu Pak, sebenarnya mungkin ingin saya tanyakan itu, jenengan apa ada masalah mungkin kaitannya di pembelajaran di kelasnya Pak Mei, mungkin bisa sampaikan atau berbagi kepada kami Pak. Oke, secara sebenarnya banyak ya Pak masalah yang saya hadapi di dalam kelas, karena saya kan guru mata pelajaran eksak. Nah, seperti banyak para siswa itu apa istilahnya ya, punya pemahaman sendiri bahwa untuk mata pelajaran eksak itu banyak yang menilai cenderung lebih susah, kalau memang apalagi kalau pelajaran eksaknya itu contoh-contoh yang diterapkan, masalah-masalah yang disampaikan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu kadang saya juga berpikir beberapa materi yang di buku itu kadang saya pikir sudah nggak begitu relevan. Anak-anak sekarang kan sudah nggak pegang kelapa misalnya atau pegang kelereng, tapi mereka udah pegang gadget apa dan seterusnya gitu. Itu beberapa permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Pak. Ini kan saya melihat itu Pak Mei kan di sekolah itu sebenarnya udah paling muda, kemudian juga paling aktif sendiri kaitannya dengan mungkin kegiatan-kegiatan di sekolah ya Pak. Ini saya dari apa yang Pak Mei miliki sekarang ini Pak, dari apa yang Pak Mei miliki sekarang ini, mungkin apa yang bisa Pak Mei lakukan Pak untuk mengatasi tadi permasalahan yang sudah Pak Mei sampaikan Pak? Oke, kebetulan selain saya menggeluti di mapel saya ada beberapa ikut ke komunitas, terus saya juga seneng ikut short course gitu ya Pak ya. Apalagi kemarin ketika pandemi itu saya kira banyak waktu luang yang saya gunakan untuk memperdalam diri. Salah satu bidang yang sedang saya istilahnya coba pahami lebih dalam itu di bagian microcontroller. Nah, sedikit ilmu saya tentang microcontroller itu pengen saya terapkan di dalam pembelajaran saya tadi itu. Jadi anak yang biasa diberikan dengan contoh-contoh yang kurang kontekstual, kurang relatif dengan kehidupan mereka sehari-hari, sekarang dengan bantuan microcontroller mereka harus membuat produk yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan juga sudah mengadopsi teknologi dalam pembuatannya. Mungkin itu Pak. Jadi kaitannya itu Pak, mungkin bisa diceritakan lebih rinci Pak. Jadi dengan menyampaikan ke siswa itu mungkin ada semacam metode penyampaiannya Pak yang dipakai, atau mungkin sesuatu yang bisa sampaikan kepada kami kaitannya dengan tadi latar belakang tadi Pak. Oke, jadi saya menggunakan microcontroller tadi itu gini aja Pak. Ini saya kalau nggak itu nanti malah susah untuk menyampaikan. Jadi saya kan mengampu mapel IPA lah katanya gitu ya. Fisika ya, spesifik ke fisika. Jadi di fisika itu saya ada materi tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, padahal besaran, satuan, dan pengukuran itu sudah sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Hanya saja kalau kita hanya membahas tentang konsep, menghitung, dan sebagainya, itu saya kira anak itu nggak bisa menangkap. Padahal hampir di setiap hari kita itu melakukan pengukuran, kita menggunakan besaran dan satuan. Nah, dengan microcontroller tadi yang sudah saya coba pelajari, saya pengen mengimplementasikan pembuatan alat ukurnya. Karena kalau siswa membuat alat ukur, pasti mereka akan
akan mau nggak mau harus belajar tentang alat ukur apa yang mereka buat, satuannya apa, bagaimana cara kerjanya, sehingga ketika kita bikin sebuah produk, maka mereka akan bisa mempelajari dengan lebih detail, lebih mendalam dan lebih luas gitu. Apalagi dengan saya menerapkan microcontroller, di mana di situ nanti ada coding, pemrograman, ada kelistrikan juga, sehingga saya pikir nanti tujuan saya capaian siswa, pemahaman yang bisa didapatkan siswa bisa terintegrasi dengan pemahaman atau bidang studi yang lain. Saya kira begitu, karena memang faktanya pada kehidupan sendiri masalah itu kan kompleks gini. Saya coba ingin membawa itu ke dalam mata pelajaran saya. Jadi mereka pahami dulu bagaimana besaran satuan pengukuran, terus kemudian saya minta mereka untuk bikin alat ukurnya sendiri dengan bantuan microcontroller dan sensor-sensornya tadi. Ya bagus sekali Pak, ini luar biasa. Kira-kira begitu Pak. Luar biasa sekali yang Pak Mei sampaikan ini Pak. Berarti tadi dengan menyampaikan kaitannya dengan metode pembelajarannya, jadi semacam membuat produk ya Pak. Berarti project ya Pak. Betul. Project ya. Betul Pak. Project Pak. based learning. Saya ingin kami tanyakan lagi ke Pak Mei ini. Kalau dari kegiatan yang jenengan sampaikan tadi Pak, sudah cukup bagus, sangat bagus sekali Pak. Dari kegiatan yang diceritakan tadi, mungkin ada hambatan-hambatan yang muncul Pak, atau yang mungkin terjadi dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Mei. Mungkin bisa berbagi ke kami Pak hambatannya. Wah, banyak sekali Pak. Ini kalau ngomong masalah hambatan, mungkin saya bisa bagi dalam beberapa kategori. Misalnya dari siswanya sendiri. Dari siswanya sendiri banyak yang belum familiar dengan teknologi, karena kan ketika menggunakan microcontroller itu mau nggak mau mereka harus bersentuhan dengan komputer, bahkan sampai ada programmingnya, ada tentang kelistrikannya dan sebagainya. Ini banyak yang mereka itu belum familiar, yang harusnya basic skillnya sudah dapat tapi ada yang belum menguasai. Terus yang kedua dari sisi anggaran, karena beberapa alat ini memang harganya lumayan. Jadi ada beberapa masalah tentang anggaran itu yang kemudian ya bisa sih teratasi. Terus yang ketiga adalah soal sumber daya di sekolah kami sendiri. Di sekolah kami sendiri kan kebutuhan lab dan seterusnya belum, masih terbatas spesifikasi komputer, padahal kita kalau programming kan butuh spek yang tinggi gitu. Tiga poin itu Pak dari segi siswa. Dari dan sekolahan kira-kira begitu. Mungkin dari hambatan yang tadi sudah sampaikan ini Pak, dan sampaikannya dengan tadi, ini mungkin apa yang bisa, solusi yang bisa muncul Pak. Jadi apa solusi yang mungkin bisa dilakukan ke depannya oleh Pak Mei ini selaku guru atau selaku yang memberikan pembelajaran kepada peserta didik Pak. Mungkin bisa berbagi kepada kami Pak. Kaitannya solusinya. Jadi sebenarnya yang pertama terkait dengan siswanya ya Pak, karena pelajaran ini menyangkut ke bidang studi yang lain juga, maka mau nggak mau saya harus membuat sebuah modul ajarnya itu. Jadi untuk programming mereka nggak perlu coding dari awal, tapi sudah saya sediakan kode program, mereka menggunakan metode pemrograman copy dan paste. Kira-kira gitu. Tinggal nanti ada beberapa sintak yang bisa mereka edit, misalnya nama kelompok, kelas dan sebagainya. Nah, terus tentang kelistrikan ya, di sini peran saya sebagai guru sekaligus fasilitator yang harus lebih aktif Pak, karena memang karena ini peralatan yang bisa dianggap berbahaya karena bermain listrik dan sebagainya, tapi masih terkontrol. Jadi tinggal bagaimana saya itu bisa mengondisikan kelas, terus lebih aktif lagi dalam membantu anak-anak dalam menyelesaikan proyeknya. Yang pertama itu. Yang kedua kaitannya dengan anggaran ya, memang perlu dipahami bahwa proyek ini tidak dianggap tidak gratis ya, artinya ada modal yang harus dikeluarkan. Namun di dalam hal ini saya mencoba ada bantuan dari sekolahan untuk pengadaan beberapa alat tadi, meskipun nggak semuanya, sehingga paling nggak meringankan, karena saya pikir juga jika dibebankan ke setiap anak itu nggak begitu mahal, nggak sampai ratusan ribu bahkan atau berpuluh-puluh ribu. Itu saya pikir relatif murah, sehingga ketika saya dengan anak bersepakat, jadi saya nggak langsung anak minta urunan segini-gini, enggak. Saya cuman kasih link toko referensinya, mereka bisa beli di situ atau di toko yang lain, dan mereka yang beli sendiri, sehingga
sebetulnya mereka bisa menentukan harga sendiri kalau mau nyari toko yang murah atau yang dekat gitu. Dan ketika saya tanya merasa keberatan apa enggak dengan hal ini, mereka bilang tidak merasa keberatan dengan itu Pak. Kan saya nggak memaksakan. Kalau ternyata memang ada, dan saya juga istilahnya membuka apa ya? Saya bilang beasiswa gitu ya Pak ya. Saya bilang anak-anak yang memang merasa keberatan dengan silakan hubungi saya, nanti saya kasih beasiswa kira-kira gitu. Gitu Pak dari saya solusinya. Sangat bagus sekali Pak nih. Kemudian kaitannya dengan tadi Nilai udah bisa menyampaikan seperti itu. Kemudian saya ingin tanya lagi Pak, mungkin bisa bagi pada kami lagi kaitannya tadi sudah ingin mencoba menerapkan pembelajarannya berbasis produk. Ini saya tanyakan lagi kaitannya dengan ukuran keberhasilannya Pak. Jadi ukuran keberhasilan dari yang Pak Mei tadi lakukan itu Pak, mungkin bisa dibagi lagi Pak pada kami Pak. Ini ukuran keberhasilan kita pakai alat ukur apa ini Pak? Ukurannya apa ini? Dari penerapan itu Pak, mungkin dari proyeknya tadi, mungkin dengan dari mungkin siswa, mungkin dari maksudnya pembelajarannya ya. Alat ukurnya 0 sampai 100 atau sangat baik, kurang baik begitu atau bagaimana Pak? Itu mungkin belum Pak, jadi belum sampai situ. Cuma ingin saya tanyakan ini pembelajar, iya kaitannya dengan itu tadi ya. Mungkin tolak ukur keberhasilan, ingin tanyakan Oke. Dari tadi kan Pak Mei menerapkan pembelajaran yang project itu ya Pak. Ini saya tanyakan dari PBL itu nanti tolak ukur ukuran keberhasilannya Pak. Mungkin bisa sampaikan kepada kami Pak. Oke, tolak ukur keberhasilannya yang pertama saya mempunyai target bahwa setiap alat yang anak-anak buat itu harus bisa bekerja Pak. Harus bisa bekerja. Jadi permasalahan akurat atau enggak itu soal lain nanti. Tapi yang penting ketika alat ini saya uji coba, nyalakan ke listrik dengan daya dengan tegangan 5 volt, dia bisa jalan. Terus kemudian anak kan bisa mengembangkan, menginovasikan. Kemarin anak-anak luar biasa. Jadi misalnya kayak sensor jarak ultrasonik Pak. Ultrasonik itu ada yang membuat sebagai tempat sampah otomatis, terus kemudian untuk sabun cuci tangan otomatis gitu kan, alat pengukur tinggi badan, terus simulasi sensor untuk parkir, untuk di mobil gitu kan. Itu kan semuanya menggunakan sensor jarak. Jadi yang penting sensor ini ketika saya uji bisa berjalan, maka saya pikir pembelajaran berhasil. Dan selain itu juga selain tugas produk berupa alat tadi, saya minta setiap kelompok untuk membuat video panduan pembuatan dan juga bagaimana cara kerja dari alat itu. Sehingga saya pikir ketika mereka bisa bikin videonya, otomatis mereka paham betul bagaimana cara bikin, mereka paham betul tentang konsep alat ukur tersebut, sehingga tidak hanya sekedar terampil saja, tapi mereka tahu sebenarnya mereka itu lagi bikin apa sih gitu. Jadi ada 2 produk yang saya buat untuk yang saya minta anak-anak buat. Satu produk barangnya, yang kedua videonya. Sehingga mereka nggak mau kan harus benar-benar membuat rangkaian kata. Oh tadi rangkaiannya gimana ya? Harus prosedural lah gitulah kira-kira Pak. Itu kalau tujuan dari saya di situ. Perkara produknya bagus apa enggak, rapi apa enggak itu soal nanti. Soal nanti ya Pak. Ya kemudian ini Pak, mungkin mau coba saya tanyakan lagi kan dengan ini Pak. Kaitannya tadi kan sudah menyampaikan tolak ukur keberhasilan Pak. Ini saya tanyakan lagi komitmennya Pak. Komitmen dari apa yang Bapak lakukan tadi dalam melancarkan atau mensukseskan tentang aksi tadi Pak. Jadi komitmennya jenengan gitu Pak. Mungkin bisa dibagi lagi Pak. Komitmen saya Pak, ya mau nggak mau saya harus kerja keras di dalam proyek ini. Artinya karena ini saya baru pertama kali menerapkan dan saya kira juga belum ada ibu guru yang lain yang mencoba menerapkan ini. Artinya saya juga, ini kebetulan saya ada Pak Alan ini jadi bisa sharing ya Pak ya. Saya belum pernah sharing ke bapak ibu guru yang lain ini soalnya tentang proyek saya ini. Jadi mau nggak mau saya harus kerja keras. Jadi saya sebelum melakukan proyek ini saya benar-benar mencoba kontak beberapa teman saya yang mereka itu sebenarnya praktisi di bidang bisnis. Sebetulnya kebutuhan, misalnya kepeternakan, sebetulnya dari teknologi itu bisa bantu apa sih? Oh, saya punya gambar gini. Oke, saya tangkap, saya tampung. Cuman kan ketika itu kondisi ideal di bisnis, praktisi bisnis kan
susah untuk dibikin sama anak-anak. Jadi saya pikir dengan apa namanya, saya coba luangkan waktu lebih untuk memikirkan kira-kira produk apa yang bisa anak bikin ya seperti ini seperti oh ternyata bisa. Satu, kerja keras. Yang kedua, saya pikir harus konsisten Pak. Karena ketika kita udah bilang ya mau nggak mau apa yang sudah keluar dari mulut saya ke anak-anak harus dikerjakan sampai selesai. Dan saya harus mau nggak mau siap dihubungi 21 kali 24 jam oleh anak-anak. Gitu. Ya karena kan kita hanya masuk di dalam kelas 3 jam dalam seminggu, itu saya pikir sangat kurang banget untuk melakukan produk. Jadi ya itu bagian dari layanan saya sih untuk bisa memberikan layanan konsultasi seluas-luasnya untuk anak-anak itu. Dan juga tadi Pak, kalau misalnya ada anak yang merasa berat untuk iuran, ya mau nggak mau saya juga harus backup. Karena nggak mungkin dong proyek ini tidak berjalan hanya karena masalah anggaran. Saya selalu menekankan gitu anak-anak. Jadi kalau kamu merasa nggak keberatan, oke, bagus. Tapi kalau merasa keberatan, orang tua nggak bisa, ya silakan hubungi saya juga. Nanti saya insya Allah siap untuk membackup di anggaran itu. Itu bagian dari komitmen luar saya biasa Pak. Sekali Pak Mei ini. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak. The last but not the least. Last but not least. Iya. Ini kayak itu tadi Nirina sudah sampaikan tujuan tadi kita di awal ya Pak. Kemudian dari tujuan yang sudah Nirina sampaikan di awal tadi, apa kaitannya dengan komitmen Pak yang barusan Nirina sudah sampaikan dengan sangat terencana dan terukur itu Pak. Mungkin kaitannya tadi Pak terhadap siswanya mungkin apa Pak? Sangat berpengaruh sekali Pak, sangat berkaitan sekali, karena ketika tujuan sudah saya pasang tapi saya nggak ada komitmen untuk melaksanakan ini, ya saya yakin tujuan ini nggak akan bisa tercapai. Tapi dengan komitmen tadi yang sudah saya sampaikan benar-benar saya terapkan, maka saya pikir tujuan yang tadi awal sudah saya tetapkan itu sebisa mungkin harus tercapai, kira-kira begitu. Sehingga anak-anak pun juga tidak merasa, karena ini mereka kan istilahnya ya tadi saya bilang belum ada ilmu programming, belum ada ilmu kelistrikan. Tapi saya bilang di awal, pokoknya kalian akan belajar programming tapi nggak usah dipikirkan dulu karena akan saya bantu. Kalian akan belajar kelistrikan tapi nggak usah dipikir dulu karena saya akan bantu. Saya sediakan modulnya step by stepnya dan seterusnya. Pak. Jadi begitu Pak. Ya, saya sangat tertarik Pak. Ini boleh Pak nanti. Ya, tertarik Pak ini. Terima kasih Pak. Mungkin sebenarnya cukup itu saja yang ingin kami tahu sebelumnya ini di tahap pra-observasi ini. Mungkin ini dalam minggu ini mungkin saya minta izin Pak, dengan mungkin beberapa kali saya masuk ke kelas, diperbolehkan apa mboten? Monggo. Boleh sekali Pak Alan. Boleh. Monggo. Jadi saya mohon izin nanti kalau dalam minggu ini mungkin jaringan ada jam mengajar, nanti saya bisa observasi di kelas. Saya sangat tertarik ini dengan pembelajaran di Pak Mei ini Pak. Nanti jadwal saya taksar ke Pak Alan, nanti Pak Alan bisa milih mau yang kelas berapa. Siap Pak. Ini mungkin cukup sekian Pak yang kita di tahap ini. Ya mungkin yang nanti mungkin kita setelah saya nanti masuk ke kelas jenengan, mungkin saya nanti bisa ketemu lagi Pak kita Pak. Siap. Bisa ketemu lagi di pasca observasi gitu Pak. Agendanya Pak. Oke Pak Alan. Terima kasih Pak Mei atas waktunya. Siap, sama-sama Pak.
pagi Pak Mei. Halo, Ketemu selamat pagi lagi Pak Pak. Alan. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak, hari ini cerah seperti Nggih. wajahnya Pak Alan. Iya. Wah, ini langsung saja ya Pak. Ya kita Monggo, nggih. karena jenengan kayaknya nanti agendanya masih sibuk ini bisa. Terima kasih bisa ketemu lagi Pak. Nggih, Sempat nggih Pak ketemu Alan. lagi karena ini kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan juga di minggu ini saya sempat berapa kali masuk ke kelasnya jenengan ya Pak. Terima kasih sudah diizinkan. Ini agak canggung diawasi Pak Alan ternyata ya. Sebenarnya sih nggak ngawasi Pak, cuma mampir saja Pak. Ya, ada yang memantau jadi rasanya. Ini kemudian ini tahap terakhir Pak. Jadi namanya pra observasi dari kegiatan pasca observasi gitu. Kegiatan terakhir itu pasca observasi. Ini ada beberapa nanti sama kayak dulu atau kemarin ini ada beberapa mungkin yang ingin saya tanyakan untuk berbagi ke jenengan lah, mungkin jenengan nanti bisa berbagi pada saya Pak. Ini mungkin langsung saja Pak. Ini yang pertama ini yang kami tanyakan ini Pak, perasaan Bapak ini saat pembelajaran kemarin yang saya sudah masuk kelas itu Pak. Jenengan saya sudah masuk beberapa kali kelasnya jenengan, ini perasaan jenengan gimana Pak? Ini sudah saya masuk, apakah mengganggu atau gimana saya Pak? Oh, kalau Pak Alannya sih enggak lah, kan karena enggak. Saya itu awalnya saja sih Pak sebetulnya Pak, karena tapi kalau udah komunikasi dengan anak itu ya sudah cair aja. Lancar, ya, Pak. Kalau perasaan saya sih ketika mau masuk itu, ketika mau masuk bayangannya aduh nanti ribet ya tadi saya bilang itu harus ngobrol panjang kanan kiri. Tapi ketika udah ketemu sama anak Pak, udah komunikasi ngobrol, terus bisa menangani permasalahan mereka, itu rasanya seneng gitu. Jadi rasanya senang. Kelihatan keren ya gitu padahal ya. Ini Pak, ini ada yang ingin saya tanyakan Pak, kaitannya setelah kita pasca observasi nih Pak. Saya ingin tahu Pak sebenarnya Pak. Jadi pembelajarannya sudah jenengan kemarin terapkan di kelas itu apakah sudah sesuai Pak dengan harapan dari Pak Mei? Kemudian apa yang mungkin yang bisa Pak Mei maksimalkan Pak ke depan kaitannya dengan pembelajaran? Ya sebetulnya sebagian besar sih saya pikir sudah sesuai Pak. Cuman ya karena mungkin ternyata ada beberapa kelas yang anaknya itu kurang heterogen, dalam arti apa ya, mungkin butuh waktu lebih lama untuk bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mungkin ada beberapa kendala di situ sehingga butuh penanganan lebih ekstra dan waktu lebih lama lagi. Tapi sebagian besar secara umum saya pikir sih sudah tercapai apa yang pengen saya tujukan dalam pembelajaran kali ini. Dan itu Pak tadi yang bisa jenengan maksimalkan mungkin Pak depannya. Oke. Kalau yang bisa saya maksimalkan, saya pikir karena ini kan sebetulnya produk yang kalau di dalam dunia mikrokontroler itu paling mudah Pak, karena hanya satu sensor. Jadi gambaran saya nanti mungkin ada beberapa sensor-sensor yang lain yang bisa ditambahkan sehingga nanti besarannya bisa lebih banyak, karena kan saya kan kemarin hanya fokus di besaran panjang, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ini kalau misal saya kembangkan lagi alat ukur massa dan sebagainya, itu akan semakin lebih banyak menambah wawasan anak-anak terkait dengan besaran fisika yang jumlahnya ada 7. Jadi saya mungkin akan mengembangkan ke besaran yang belum saya coba terapkan kemarin, dan juga mungkin nanti integrasi alatnya bisa lebih kompleks. Mungkin gambaran saya ke situ, karena kan kemarin masih sederhana gitu. Jadi dari kegiatan pembelajaran kemarin itu Pak, apakah tujuan pembelajarannya dari jenengan itu sudah tercapai Pak? Kalau menurut saya tujuan pembelajarannya sebagian besar peserta sudah tercapai kalau menurut saya Pak. Yang belum tercapai itu 1-2 ya tadi itu karena permasalahan teknis. Kemarin kan itu ada yang mikrokontrolernya meledak itu loh Pak. Sempat meledak. Itu ada. Iya, karena anak itu sudah saya wanti-wanti jangan dicolokkan langsung ke listrik PLN, tapi harus pakai charger lah. Nah, itu langsung nyolokin ke PLN yang meledak itu. Makanya kan kemarin harus nunggu repeat order beli lagi dulu. Tapi ya sebagian besar sudah jadi alatnya udah. Kemarin saya testing juga udah pada jadi. Itu tadi kaitannya yang dengan sudah sampaikan tadi Pak, mungkin
dari pembelajaran kemarin itu yang mungkin yang bisa dikembangkan lagi Pak selanjutnya Pak? Mungkin ada planning seperti apa Pak yang ingin jenengan ingin kembangkan? Kalau saya di pembelajaran berikutnya Hmm, kepenginnya sih tadi Pak, jadi mereka hmm, tidak hanya bikin alat sepotong-sepotong. Kalau oke, kan saya kayak misalnya anak itu bikin apa namanya lampu miniatur lampu jalan menggunakan sensor intensitas cahaya. hmm, Cuman kan sumber listriknya tetap harus dari PLN. Nah, saya ingin hmm, gambaran bahwa nanti anak kalau sudah menyangkut ke energi itu kan sangat hmm, penting. Semua alat mikrokontrolernya kan tadi kan butuh energi, cuman oke, energinya kan kemarin masih terbatas dengan listrik PLN. Nah, maka dari hmm, itu ya mau nggak mau mereka harus nyolokin alat itu ke PLN, padahal hmm, kan kita mencoba untuk bisa mengembangkan energi alternatif yang lain, misalnya nanti bisa diintegrasikan dengan sel surya sehingga hmm, nanti satu alat itu bisa mandiri secara energi, mandiri secara controller, hmm, automation dan sebagainya. Dan yang paling penting lagi, hmm, ini kan project microcontroller kalau kita teruskan nanti akan menjadi namanya IoT nggih Pak Alan, oke, Internet of Things. Nah, ya, kemarin itu saya belum sampai mengkoneksikan ke internet. Padahal kalau kita hmm, bisa koneksikan ke hmm, internet, data-data itu bisa kita monitoring dari jarak jauh menggunakan handphone kita. hmm, Nah, asli, kemarin saya karena waktunya terbatas kemarin jadi hmm, saya belum sempat, mungkin hanya satu kelompok kemarin yang bisa saya sampai pandu untuk sampai Bandung, IoT-nya. Nah, ini gambaran saya nanti ke oke, depannya kalau misalnya ini ada kesempatan lagi hmm, mengajarkan ini, saya pengen sampai ke IoT itu tadi karena memang hmm, konsep paling paling apa namanya konsep akhirnya itu nanti di oke, Internet of Things, menghubungkan oke, alat-alat tadi ke internet sehingga bisa hmm, kita monitor dari jarak hmm, jauh. oke Pak. Ya dari kemudian ingin mungkin bisa berbagi lagi ke kami nih Pak kaitan kalau dari jenengan lihat dari sisi siswa Pak kaitannya dengan Hmm, pembelajaran tadi jenengan mungkin jenengan hmm. bisa melihat dari siswa itu seperti apa Pak? Mungkin dari Ya respon kalau siswanya mungkin. Kalau dari siswanya, Hmm, ya kalau saya lihat sih hmm, ada yang antusias, ada yang iya, kurang begitu ya Pak ya. Dan ada hmm, yang sangat antusias, bahkan hmm, mereka itu sampai di luar jam pelajaran nyari-nyari saya, hmm. ngubur-ngubur saya posisi di mana gitu kan. Jadi saya kadang sering memberikan kesempatan di jam pelajar apa setelah pulang sekolah itu sampai jam 4 sore kalau ada Hmm, yang mau konsultasi bagaimana itu. Tapi juga ada yang mungkin apa ya kurang aktif gitu, atau mungkin karena memang hmm, anak itu gaya belajarnya yang lain apa gimana, hmm, karena ini kebetulan saya juga belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sih, karena ini masih hmm. saya seragamkan Kan semua anak ya samakan ya. Hmm, bikin produk yang hmm, sama. Itu hmm. mungkin bagian dari apa yang pengen saya lakukan lagi Ke depan ya. di kemudian Pak Hmm, nggih. Jadi iya, artinya nggak tidak hmm, apa namanya hmm, tidak seragam semuanya hmm. bikin produk, tapi mungkin ada yang bikin produk yang lain tapi dengan hal yang sama, mungkin bisa bikin podcast gitu ya Pak ya, Mm-mm. bisa juga Oke. sepertinya, atau mungkin bikin manual booknya ada yang bikin produknya gitu. Mm. Cuman ini saya harus belajar lagi nih kalau masalah pembelajaran Dan diferensiasi dengan Pak Alan tentunya itu. iya Pak, bagus sebenarnya sudah sangat luar biasa Pak Mei di kelas nih Pak. Kemudian Mhm. saya juga ingin tahu ini Pak, mungkin sebenarnya kalau melakukan pembelajaran itu kan mungkin ada di dalam itu hati itu mungkin ada Mhm. yang mengganjal Pak. Mungkin apakah udah ada yang sesuai seperti apa? Mungkin ada yang mengganjal seperti apa? Mungkin bisa diberikan ke kami Pak. Sudah sesuai seperti apa? Dia yang mengganjal seperti apa? Dan juga kami juga ingin tahu ini Pak hambatan juga Pak di kelas nih Pak kaitannya Mhm. dengan Ya siswa ya Pak. ya ya. Oke. Ya ya oke. Kalau yang sudah sesuai ya berarti Hmm, yang apa namanya mereka itu sangat antusias ke saya Pak ya. Jadi saya hmm, jadi merasa senang, terus kemudian saya tergerak untuk mencoba hmm. belajar lebih dalam karena Oke. mereka saya kasih bahan satu, pertanyaannya udah banyak banget gitu ke saya, Hmm, maka nggak mau kan saya harus nyari, termasuk yang IoT ini, yang Internet of oke. Things ini, kenapa Ya. saya belum sampai ke sana karena saya sendiri masih trial and error untuk menangani ini. Hmm, Kebetulan kemarin ya. jadi saya juga pengen belajar lagi di situ. Nah, Hmm, sedangkan hambatannya ini ya, hmm, ternyata ada beberapa kelompok itu yang mengalami konflik internal. hmm, Konflik hmm, internal yang saya maksud mungkin karena kelompok ini kan kemarin saya pilihkan bukan sesuai dengan kehendak masing-masing, tapi saya hmm, random memang secara acak Pak, ya. menyesuaikan dengan apa Hmm, namanya komposisi laki-laki dan perempuan juga. hmm, Nah, jadi hmm, mungkin ada yang merasa kurang cocok sehingga dia merasa kurang aktif, karena ada juga kemarin kelompok yang laporan bahwa yang mengerjakan itu ini yang ini hmm, nggak mengerjakan gitu, mungkin hmm, bagian hmm. dari
yang itu juga yang mengganjal saya juga sih Hmm. kan. Aduh, saya menanganinya harus bagaimana ya kalau yang seperti itu ya. Hmm. Kalau hambatannya mungkin ya di manajemen waktunya saja sih Pak. Karena ketika Waktu anak itu ya. praktek kan, wow, mereka ke sana kemari Hmm. dan sebagainya kan. Hmm. Duh, itu saya ketika hampir semua kelompok mengalami error kan, saya selalu tekankan bahwa kita bikin project ini yang namanya error pasti akan terjadi. Jadi kamu nggak Hmm. usah panik error, tapi ternyata pada prakteknya ketika error itu hampir semua kelompok bareng-bareng errornya. Hmm. Jadi saya tuh waduh kayak anak ayam kehilangan induknya itu, anak-anak jadi panggil-panggil Pak Mei terus. Jadi saya harus muter satu kelompok gitu. Terutama pada saat di awal itu ketika pengkondisian kode programnya. Tapi kalau udah di minggu-minggu berikutnya sih mereka udah bisa jalan sendiri. Terutama di awal itu menyiapkan environment alat-alatnya tadi. Itu kemudian coba Pak, ini saya ingin tahu juga Pak, mungkin dari kegiatan pembelajarannya dengan tadi ini Pak, mungkin skala dari 1 sampai 10 Pak, mungkin dari situ Pak Mei bisa menilai Pak di rentang mana kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Pak, mungkin sudah tercapai seperti itu Pak. Mungkin jangan bisa masuk memilih skala dari 1 sampai 10 Pak, mungkin menilai Pak di rentang mana ini sebenarnya dengan itu Pak. Kalau dari 1 sampai 10 dari ketercapaian tujuan pembelajaran ini secara umum berarti ya Pak ya, secara umum ya dari seluruh kelas. Saya kira 8 Pak. 8 gitu. Saya kira 8 ya. Dari kemudian dari nilai 8 itu Pak, mungkin dari nilai 8 ke depan mungkin jangan ada strategi Pak, strategi agar mungkin yang Bapak lakukan tadi itu bisa menyampaikan nilai pada kami itu 8 itu agar nilainya tidak turun Pak. Mungkin ada strategi Pak agar ke depan ya jadi dari sekali nilai itu nggak sampai turun lagi dari 8 itu Pak. Gambaran saya mungkin perencanaannya harus lebih matang lagi sih Pak, karena ini kan saya baru pertama kali project, terus saya hanya menyiapkan modul tertulisnya. Nah, gambaran saya nanti supaya nilainya anak-anak nggak turun itu, saya pengen bikin semacam video apa namanya, video simulasi secara langsung diri saya sendiri. Kira-kira nanti ketika bikin itu seperti apa sehingga anak kan ya tadi itu Pak, anak itu kan kalau saya baca-baca sedikit dari diferensiasi sehingga ada yang suka baca, ada yang suka nonton. Tidak semua anak itu suka membaca, tapi tidak semua juga anak suka menonton. Kalau saya perbanyak referensi bahan belajarnya mungkin itu saya pikir bisa mempertahankan di kondisi yang A8 bisa tetap di situ. Selain itu selain perencanaan juga saya ya perencanaannya pertama terkait dengan bahan aja, terus yang kedua terutama pasti dengan anggaran ya. Jadi saya kepengen nanti kedepannya koordinasi dengan keuangan sekolah supaya saya di sekolah sendiri bisa menyediakan minimal on-the-deal-nya sehingga ketika kayak kemarin ada kerusakan jadi nggak harus nunggu lagi untuk beli bahannya, sehingga nanti bisa cepat tertangani di saat itu juga ketika ada alat yang rusak dan sebagainya. Karena kan saya terlalu menekankan alat yang rusak itu ya wajar, namanya kita lagi latihan, kita lagi praktek. Tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan di situ sehingga nanti dari sekolah pun juga sepertinya harus ada semacam kayak on-the-deal lah gitu Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ini Pak tadinya Dilan sampaikan itu strateginya, mungkin kira-kira kami ingin tahu Pak, mungkin kira-kira itu jenengan bisa melakukan kapan Pak, dilaksanakannya kapan Pak kira-kira Pak? Kalau di materi yang sama ini ya sebetulnya di semester depan saya ada materi lagi tentang energi Pak. Nah, gambaran saya untuk energi itu juga nanti saya bikin semacam project yang serupa menggunakan energinya, tapi ini kalau yang kemarin project itu energinya hanya fokus menggunakan PLN, ini saya pengen coba kembangkan ke solar cell tadi itu. Jadi mungkin tapi ini juga gambaran, tapi untuk yang lebih pasti bahwa apa tadi yang sudah saya sampaikan mengenai rencana kedepannya, tahun ajaran berikutnya pasti akan saya coba implementasikan. Ajaran baru nanti ke depan ini semester depan luar biasa Pak. Nanti saya juga jadi semakin tertarik ini Pak. Mungkin nanti ke depan jadi kan kalau sudah ada lagi kegiatan planning ke depan, nanti mungkin bisa sharing lagi ke saya Pak, mungkin bisa ceritakan lagi Pak. Saya biar tahu kelanjutannya ya Pak.
To be Kita bisa continue berarti ya kolaborasi, Pak. Pak. Nggih, nanti Iya, saya bisa siap. sampaikan Oke. nggih. Terima kasih Pak Oke. Mei. Jadi mungkin Siap, sama-sama Pak Alan. kemarin sudah saya banyak merepotkan, mungkin bisa masuk ke kelasnya jenengan ya Pak. Kita sudah melakukan pra supervisi juga nggih Pak. Oke. Nih, jadi by the way ini mungkin terima kasih Pak. Ini saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin semoga kegiatan ini bersama saya ini mungkin ke depan kita bisa mengambil banyak manfaat Pak dari kegiatan ini Pak. Betul. Saya merasakan itu Pak. Ya meskipun kemudian ada Pak Alan masuk, itu malah justru jadi tempat ngobrol saya, karena saya sendiri sebetulnya butuh cermin. Kalau saya hanya melihat diri saya sendiri itu ya terbatas penglihatan saya. Tapi kalau ada orang lain memberikan tanggapan dari apa yang sudah saya sampaikan, itu saya kira semakin akan memperbaiki cara mengajar saya. Karena itu kan yang paling penting ya Pak ya. Karena kita itu butuh mata orang lain untuk melihat kekurangan kita, bener loh itu. Iya Pak Mei, dah kayaknya mungkin karena jangan masih banyak kesibukan ya Pak. Mungkin kita di sini ada agenda di sekolahan juga. Betul, terima kasih Pak. Ya Pak atas sharingnya ini, semoga sukses ke depannya dan kita bisa menjadi mungkin sebagai guru yang dirindukan oleh peserta didik kita Pak. Guru yang dirindukan. Iya, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supervisi selama ini menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Padahal supervisi sendiri berfungsi untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pendidik. Proses yang penuh justifikasi, dinilai, dikritisi, membuat guru cenderung menghindari hal yang sewajarnya harus dilalui. Mari kembalikan semangat peningkatan kompetensi diri lewat coaching supervisi. Mari tebarkan semangat untuk terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.